Kembali lagi bersama saya Imelda Stefani atau Fani. Kali ini kita akan melanjutkan teknik menggambar 3 dimensi dengan menggunakan spidol. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita menggunakan spidol, ada baiknya ketika kita membeli, kita tahu dulu nih bahan dasarnya apa. Ada yang alkohol atau campuran alkohol. Itu biasanya bagus banget deh untuk buat gradasi. Oke, terus bisa juga yang berbahan dasar air atau water base. Itu biasanya enaknya tuh kayak cat air gitu ya. Terus bisa juga yang berbahan dasar pelarut. Artinya dia biasanya untuk kalau kita gambar pakai kertas gambar. Nah, ini bisa di logam, plastik atau kaca. Ya. Terus ada juga spidol cat yang biasanya warnanya rada-rada buram tuh. Itu biasanya untuk graphic designer ya, supaya warnanya lebih menonjol. Stabilo. Nah, stabilo ini yang permanen nih. Oke. Menyorot teks biasanya ya, itu stabilo juga warnanya juga unik-unik ya, bright biasanya atau cerah sekali. Terus ada juga yang permanen. Oke, jadi highlighter itu biasanya kayak stabilo gitu ya. Terus yang permanen itu menggunakan tinta, jadi tahan terhadap air, ringan tapi juga gampang pudar gitu ya. Terus untuk kain, ada spidol untuk kain, jadi kalau dicuci ya nggak gampang hilang. Oke, terus biasanya itu untuk tas ya, bahan dasar terpal gitu, itu biasanya menggunakan fabric markers ini. Nah, terus ada juga spidol yang bentuknya kuas. Nah, ini kalau yang kuas ini lebih fleksibel ya. Ya kayak kuas lah ya, untuk biasanya untuk kaligrafi, untuk menulis halus, tebal halus, dan juga untuk lukisan. Terus ada juga chalk markers atau spidol kapur. Nah, ini biasanya membuat seni di papan tulis atau papan tanda gitu ya. Terus ada juga window markers. Nah, window markers ini biasanya digunakan buat mereka yang biasa melukis di kaca. Oke. Bisa juga untuk membuat dekorasi rumahan biasanya ya, atau iklan atau papan tanda juga bisa ya. Terus penanda lainnya atau markers lainnya adalah skin marker. Nah, ini biasanya untuk kulit nih. Kalau kalian lihat tuh di luar itu biasanya pas Halloween itu anak-anak dilukis di mukanya. Nah, itu biasanya butuh spidol khusus. Oke. Supaya tidak gampang iritasi. Nah, itu biasanya memang mahal karena tujuannya untuk medis. Artinya gini, banyak dokter terutama kecantikan yang biasa operasi plastik atau apa, atau sedot lemak, itu biasanya nandain tuh, ini yang mesti dibongkar, ini yang mesti dibongkar. Nah, itu menggunakan spidol itu ya, atau skin marker. Oke, terus ada lagi metallic marker. Nah, metallic marker ini bikin desain untuk supaya kelihatan mengkilat atau reflektif. Oke, terus ada comic markers. Nah, ini untuk membuat desain komik tentunya, supaya warnanya lebih berani, lebih bright, lebih bersemangat. Oke.
Berikutnya, setelah kita tahu bahan dasarnya, kita juga harus tahu nih jenis brushnya atau kuasnya. Nah, ada beberapa jenis seperti yang terlihat di gambar ini, sama seperti kuas untuk membuat untuk cat air atau cat minyak. Kuas untuk spidol ini juga macam-macam. Ada yang bentuknya seperti bolpen, seperti yang kita lihat biasanya itu ditandain dengan nomor 00 sampai 08 gitu ya. Terus bentuk flat. Flat itu seperti di gambar sebelah kiri bawah, paling nomor 3 itu flat. Oke. Jadi dia bentuknya tuh kotak gitu ya, itu flat. Nah, terus round, otomatis bulat. Nah, kalau yang bulat gini nih biasanya lebih mudah untuk kaligrafi. Oke. Bulat itu bisa dilihat yang kedua paling bawah. Oke. Terus liner. Liner ya sama kayak tadi ya, yang pen itu ya. Terus bentuknya juga lebih panjang sebenarnya dibandingkan yang pen. Kalau pen itu pendek seperti yang digambar 00 sampai 08 itu. Sementara kalau liner itu biasanya lebih panjang. Oke. Terus filbert. Filbert itu sama seperti flat, tapi ujung-ujungnya itu tidak tumpul, melainkan bulat. Oke. Cekung. Nah, yang berikutnya itu angle, atau kalau kalian tahu stabilo, nah itu seperti itu ya. Jadi ada miringnya gitu ya, kayak flat tapi ada miringnya. Oke. Di sini kita bisa lihat yang ke-5 bawah. Oke. Untuk markers ini atau spidol ini juga ada yang bentuk liquid dan bentuk jelly. Oke. Kayak yang di sebelah kanan. Oke, itu spidol putih. Itu biasanya untuk highlight. Oke. Oke, bagaimana dengan teknik mewarnainya? Ya sama seperti pensil, menggunakan pensil atau krayon, di spidol juga menggunakan teknik yang sama persis. Oke. Dan kalau kita lihat di sini spidol itu punya bahan dasar yang beda-beda. Di sebelah kanan kita lihat untuk menghasilkan gambar seperti itu, kelihatan bahwa ini adalah bentuk transparan, reflektif, dan opak atau tembus cahaya, bukan tembus cahaya ya, menyerap cahaya. Itu menggunakan 9 spidol. Oke, kalau kita lihat itu. Dan saya sangat berharap sekali ketika kalian menggunakan spidol ini, perhatikan efek-efeknya ketika kalian tambahkan alkohol atau air, tergantung dari base-nya ya, bahan dasarnya. Oke. Saya sebagai guru seni sangat menganjurkan kalian yang mau mencoba menggunakan spidol ini untuk melihat referensi dulu, karena spidol ini sedikit sulit, tapi juga dibilang sulit gampang juga gitu loh. Yaitu melukis, menggambar, mewarnai itu selalu tergantung dari tekanan tangan kita. Seperti yang saya bilang pada awal di sesi ini, jangan lupa untuk olahraga jari-jari tangan kita supaya lebih lentur dan fleksibel ketika mewarnai. Oke. Saatnya untuk menilai kemampuan kita dengan penugasan menggunakan spidol.
Nah, ini kira-kira referensinya untuk menggunakan spidol. Mari kita coba sama-sama. Saya pun akan mencobanya seperti kalian. Dan jangan lupa nggak usah mempermasalahkan merek. Saya harus pakai yang merek ini atau merek itu, nggak perlu. Yang penting coba dulu. Dari mencoba kalian tahu kelebihan, keunggulan maupun kekurangannya masing-masing spidol. Termaksud spidol murah seperti Snowman sekalipun, pasti ada keunggulannya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen bila ada pertanyaan. Bye, salam seni. Sebelum saya lupa, jangan lupa ikuti channel YouTube saya, dan juga saya juga ada di TikTok hanya untuk tips and trick dengan video yang lebih pendek. Hai.